Halo Sobat Hobi, gimana kabar kalian? Nah, gue selalu berharap kalian selalu sehat-sehat aja guys ya, dimanapun kalian berada. Nah, hari ini ketemu lagi sama gue, Noli guys. Kita akan coba untuk unboxing sama review lagi. Dan ini adalah Nerf yang varian kesukaan gue, yaitu adalah Nerf Fortnite yang tipe HR. Dimana kalau misalnya kita lihat dari boxnya, ini adalah tipenya rotating ball action. Dan dia memiliki detachable barrel yang mungkin nanti kita bisa lepas pasang, tapi nanti kita akan lihat guys. Dan juga dia menggunakan mag dengan kapasitas 6 buah peluru nih guys. Dan juga di sini kita akan mendapatkan 6 buah peluru tipe Elite Sobat Hobi. Ya udah Sobat Hobi, tanpa lama-lama lagi, dan gue juga udah penasaran nih, kita langsung unboxing aja, baru nanti kita akan coba review. Ya udah, ikutin gue terus yuk. Nah Sobat Hobi, tadi setelah kita unboxing nih guys, apa saja yang kita dapatin dari box yang tipe Nerf Fortnite tipe HR ini ya guys. Pertama tentunya ada silencernya, atau apapun namanya yang di bagian depan untuk part dari Nerf ini. Dan ini kebetulan gue belinya waktu di Jepang guys, sama dengan tipe yang Nerf tipe Flare. Ya, di sini makanya masih ada stiker yang tipe-tipe Jepangnya, ada stiker Jepangnya. Dan juga di sini kita tentunya mendapatkan satu buah buku petunjuk. Again, kalau di Jepang ada bahasa Jepangnya juga. Dan juga di sini ada mag-nya, dan tentunya ada pelurunya di dalam sini. Nah, selanjutnya kita akan coba nih untuk kita masukin pelurunya, assemble-nya, dan nanti kita akan coba review dulu nih dari fasilitas atau fitur-fitur apa saja nih yang ada di tipe Nerf Fortnite tipe HR ini. Nah, setelah itu baru nanti kita akan mainin dan apakah ini layak nih untuk kita koleksi atau enggak. Ya udah Sobat Hobi, ikutin gua terus yuk. Nah Sobat Hobi, tadi setelah kita assemble, terus masukin pelurunya, dan juga tadi sudah kita shoot tes sekali ya guys ya. Dan kita saatnya akan coba lihat nih fitur-fitur sama fasilitas apa saja yang kita dapatin dari tipe Nerf Fortnite tipe HR ini. Pertama, kalau misalnya dari bagian depannya guys, ini seperti yang dia sampaikan di boxnya. Memang untuk silencernya bisa dibuka pasang nih Sobat Hobi. Nah contohnya seperti ini, gampang. Terus kalau di bagian depannya, di sini memang customize untuk ala-ala Fortnite di Sobat Hobi ya. Jadi di sini ada, gua nggak tahu apa nih, semacam kayak pungguk di sini satu, dan di sini sepertinya adalah untuk bantu kalian mengkeker sasaran nih guys, seperti kayak gini. Dan kalau ke bagian belakangnya lagi, di sini sepertinya ada semacam dudukan atau lubang nih. Nah, ketika misalnya kalian ada nyangkut nih dari kokangannya ini ada keset mungkin ya, kalian bisa colok-colokin di sini. Nah, setelah itu kita bagian belakang lagi. Di sini memang tidak ada TTK rail guys di bagian atasnya. Dan kalau di bagian stoknya, di sini memang tidak adjustable, alias sudah terattach nih di main body dari tipe Nerf RR ini. Namun di sini adalah partnya bukan karet ya guys ya, seperti yang flare, tapi ini juga plastik yang warna putih ini. Dan selanjutnya kalau misalnya kalian mau buka mag-nya, kalian harus kebelakangin dulu nih dari kokangannya. Nah seperti ini, baru kalian bisa tarik nih dari mag-nya. Kalau misalnya kalian tidak kokangin dulu ke belakang, mag-nya tidak akan kebuka kayak gitu, karena dia nyangkut di bagian dalamnya. Nah setelah itu kita baru majuin ke depan lagi Sobat Hobi. Dan jadi overall kalau misalnya kita lihat nih dari fiturnya, ini memang tidak ada TTK rail, sehingga kalian tidak bisa kombinasiin dengan equipment bawaan dari Nerf yang lain ya Sobat Hobi. Dan kalau misalnya dari pegangannya ini kalau untuk tipe tangan sedang kayak gua, ini cukup nyaman guys, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi so far kalau misalnya untuk genggamannya, ini so far sudah enak banget nih guys. Dan selanjutnya Sobat Hobi, sorry nih guys, gue kebetulan lupa nih bawa mag yang untuk tipe-tipe Elite yang lainnya, jadi kita nggak bisa compare untuk mag di sini, tapi mungkin nanti di next konten ya guys ya. Dan sekarang saatnya kita akan coba untuk lihat dari performance-nya guys. Kita akan coba untuk lihat dari powernya, presisinya, dan setelah itu kita akan coba compare nih dengan harganya, apakah ini layak untuk kita koleksi atau enggak. Ya udah Sobat Hobi, ikutin gue terus yuk.
Nah Sobat Hobi, tadi kalian sudah ngikutin keseruan gue untuk coba dari tes performance-nya, dari akurasinya, dari jarak dan powernya ya guys ya. Nah sekarang saatnya gue akan melakukan penilaian objektif gue, walaupun ini adalah Nerf varian yang kesukaan gue nih guys. Pertama, kalau misalnya dari bodinya ini memang catnya kualitasnya bagus banget, eye catching banget. Dan tapi kalau dari performance-nya, kalau untuk power nih guys, walaupun even ini adalah triggernya warna orange, ini adalah menurut pribadi gue ya guys ya, nggak jauh beda nih dengan trigger-trigger abu-abu yang ada di pasar Indonesia nih guys. Dan seperti kalau misalnya untuk varian Elin, memang pelurunya melayang, namun tadi gue coba nih dengan peluru-peluru yang non-Nerf seperti peluru Dark Zone dan peluru dari merek lainnya. Nah, kalau misalnya kita compare nih, kalau dari akurasinya, dia membaik nih guys. Kalau yang untuk non-Nerf, dia bagus, tapi kembali lagi ke powernya dia pengaruh agak ada penurunan nih guys. Tapi ya kita nggak tahu lah guys ya, kalau untuk tipe-tipe ini kalau misalnya kita nggak punya alatnya guys ya, nanti next time kalau misalnya gue udah bisa nabung nih, gue akan coba nih untuk alat pengukur FPS-nya ya guys ya. Dan selanjutnya kalau misalnya untuk performance-nya nih guys ya, dia nggak ada stuck, dia nggak ada jam. Cuma ketika peluru keempat atau lebih dari peluru ketiga lah ya guys ya, pelurunya itu nggak mau keluar. Bukan pelurunya nyangkut, tapi karena pelurunya memang nggak naik sepertinya, jadi nggak masuk ketika kalian kokang, pelurunya itu nggak masuk ke sini, ke alurnya. Tapi nggak tahu, mungkin ini teman-teman Sobat Hobi yang lebih mengerti nih kenapa ini bisa terjadi, mungkin kalian bisa share di kolom komentar. Cuma kalau misalnya pendapat gue pribadi saat ini adalah gangguan di mag-nya. Jadi pairnya ketika peluru sisanya 2 atau 3, itu pairnya nggak cukup kuat untuk nge-pop up atau mendorong pelurunya ke atas, sehingga tidak bisa masuk ke lorong untuk ready di shot nih guys. Nah selanjutnya Sobat Hobi, kalau misalnya kita coba nih, setelah kita kokang, kita balikin, tapi kita nggak kebawahin, apakah dia bisa kita shoot atau enggak? Nah kita coba lihat ya guys ya. Oh dia nggak bisa guys, jadi memang harus dibalikin dulu ke bawah, baru bisa di shoot. Jadi kalau misalnya kalian main yang ini, make sure kalau misalnya kalian kokang, kalian kedepanin dan kebawahin, baru kalian bisa ready untuk shoot. Nah gitu Sobat Hobi. Jadi overall, to be honest guys, kalau menurut pribadi gua, baru ini nih untuk tipe varian Fortnite nih, yang gua agak sedikit merasa kecewa ya guys ya. Walaupun dari bodinya, wah perfect lah, almost perfect kalau masalah bodinya nih guys. Tapi kalau dari performance-nya, ini memang gak jauh beda dari tipe-tipe Nerf Elite yang ada di Indonesia nih guys. Dan kalau misalnya kita compare nih dengan harganya, kalau misalnya gue beli di Jepang kemarin, itu harganya nggak sampai 600, jadi 500 ribuan ya guys ya. Dan kalau di Indonesia nanti gue akan cek di Tokopedia. Tapi kalau misalnya lebih dari 700-600 dengan performance seperti ini nih, gue nggak saranin kalian nih guys untuk beli yang tipe Nerf Fortnite ini. Tapi karena gue adalah pecinta Nerf Fortnite, ya gue sih nggak menyesal ya. Nggak menyesal untuk bisa koleksi yang ini, tapi gue agak kecewa dengan performance-nya. Nah Sobat Hobi, jadi sekian dari gua. Kalau misalnya teman-teman nih yang kebetulan sudah membeli ini juga, dan kalian bisa share nih pengalaman kalian, feel free guys kalau misalnya kalian mau nambahin informasi yang gua kelewat atau yang kurang, atau mengkoreksi informasi gua yang salah nih. Ya udah Sobat Hobi, sekian dari gua. Selalu jaga kesehatan dimanapun. Namun sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share konten ini kepada teman-teman kalian. Bantu gua dan tim Hobis yang lainnya jadi lebih semangat lagi nih guys untuk ngibur kalian dimanapun kalian berada. Ya udah Sobat Hobi, see you in the next video ya guys. Bye bye.